Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing saya dan yang saya hormati dosen penguji saya pada sidang seminar proposal pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar saya pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai seminar, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmino Zokiah dengan NIM 2307538. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Tata Boga. Di sini saya akan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Mengenai Bahaya Rokok Elektrik dengan Status Penggunaan Rokok Elektrik di kalangan mahasiswa Tata Boga FPP UNP. Baiklah, latar belakangnya, perilaku mahasiswa seharusnya dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menghindari kebiasaan merokok. Teori Lawrence Green dan Noto Atmojo menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Tren penggunaan rokok elektrik justru meningkat secara global maupun di Indonesia, terutama pada kelompok usia remaja dan dewasa muda, termasuk mahasiswa. Apakah pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik tersebut benar-benar berhubungan dengan status penggunaan rokok elektrik pada mahasiswa Tata Boga FPP UNP? Lalu, fenomena yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik dengan status penggunaan rokok elektrik pada mahasiswa. Masalah ini dipilih karena terdapat kesenjangan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Tujuan penelitian ini ada 4, itu yang pertama untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang bahaya rokok elektrik, yang kedua mengidentifikasi bahaya rokok elektrik bagi kesehatan, yang ketiga mengidentifikasi sejauh mana tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai bahaya rokok elektrik, lalu yang terakhir untuk mengidentifikasi hubungan tingkat pengetahuan rokok elektrik dengan status penggunaan rokok elektrik pada mahasiswa tata boga kelas PPGA FPP UNP. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini itu yang pertama, Ikatan Dokter Indonesia melarang penggunaan rokok elektronik atau vape karena bahan-bahan yang termasuk dapat membahayakan kesehatan, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus penyakit paru-paru yang disebabkan oleh penguapan, juga dikenal sebagai e-cigarettes or vaping product use associated lung injury or EVALI di Amerika Serikat. Noto Atmojo pada tahun 2012 dalam Nurmala penelitian 2018 menjelaskan bahwa penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara tanya jawab atau angket untuk menanyakan isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian dan responden. Indikator tersebut berfungsi untuk melihat tingkat pengetahuan tentang kesehatan yang diklasifikasikan menjadi pengetahuan tentang penyakit, pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan dan hidup sehat, dan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Mogadishu Jati Ertanto pada tahun 2020 diketahui bahwa distributor atau importer rokok elektronik telah mencapai sebanyak 150 perusahaan, produsen liquid 300 pabrik, produsen alat dan aksesoris lainnya 100 perusahaan, dengan jumlah toko retail mencapai 5.000 pengecer. Posisi penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh AFI mengenai hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok elektrik, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan perilaku merokok elektrik. Perilaku merokok dalam keluarga mempunyai pengaruh yang erat terhadap perilaku merokok sebagian besar remaja, karena adanya keinginan untuk mencoba rokok dan terus menjadi kebiasaan.
Yang kedua, sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Meilan Shamike Pratiwi pada tahun 2023 tentang hubungan tingkat pengetahuan bahaya rokok elektrik dengan perilaku merokok elektrik di SMA Negeri 11 Kota Jambi tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa siswa dengan pengetahuan yang kurang lebih banyak merokok elektrik, begitupun sebaliknya, siswa dengan pengetahuan baik lebih banyak yang tidak merokok elektrik. Didapatkan nilai prevalensi rasio 5,436, berarti siswa berpengetahuan kurang hingga cukup berpeluang 5 kali berperilaku merokok elektrik, sedangkan yang berpengetahuan baik berpeluang 5 kali untuk tidak berperilaku merokok elektrik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Judul penelitian saya yaitu hubungan pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik dengan status penggunaan rokok elektrik di kalangan mahasiswa tata boga FPP UNP. Variabel X-nya yaitu ada pengetahuan dan variabel Y-nya status penggunaan. Metode penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan metode observasi yang menggunakan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel, di mana variabel independen dan variabel dependennya itu diidentifikasi dalam satu waktu. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Tata Boga angkatan 2023 UNP yang merupakan bagian dari kelas PPG eh, yang A di hari Rabu pagi sejumlah 38 orang. Sampel pada penelitian peneliti mengambil sampel menggunakan teknik sampling non-probability dengan metode total sampel sebanyak 38 orang. Selanjutnya analisis data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebar kuesioner melalui Google Form. Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Analisis data berupa analisis univariat dan bivariat. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memperhatikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.